Halo, assalamualaikum anak-anak kelas 5. Hari ini Ibu akan menjelaskan rangkuman dari tema 9 subtema 1. Di sini ada pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, SBDP. Mari lihat penjelasan Ibu. Oke, untuk bahasa Indonesia kita membahas tentang iklan. Iklan yang ada pada media cetak. Apa itu iklan? Iklan mempunyai arti informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan juga disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak merupakan contoh iklan yang ditulis atau dicetak. Contohnya seperti media cetak koran, majalah, dan tabloid, brosur, serta baliho. Kemudian unsur-unsur iklan yaitu 1 judul iklan, 2 isi iklan, 3 sumber iklan, 4 deskripsi produk, dan yang terakhir alamat dan nomor kontak sumber. Dan ada jenis-jenis iklan dalam media cetak. Nah, apakah jenis-jenisnya? Yang pertama, iklan pemberitahuan, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, dan iklan penawaran. Serta berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Bisa kalian baca lagi di sini. Selanjutnya, menyediakan atau menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan dalam media cetak. Apa saja sih syarat-syaratnya? Yang pertama, penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsinya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Dan yang terakhir, yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Selalu diingat ya. Kemudian, berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang ke-1, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, iklan kalimatnya harus menggunakan kalimat yang memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa iklan harus menggunakan susunan untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Dan yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Itu berdasarkan bahasanya. Kemudian, apa sih isi teks iklan media cetak? Nah, di sini ada penjelasannya. Dalam iklan terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber produk. Iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Sedangkan untuk iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Bagaimana sih cara membuat iklan secara sederhana? Nah, begini, pola penyajian iklan, isinya iklan itu cukup banyak beragam. Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan adalah kita harus melakukan pengamatan lapangan atau observasi terkait produk yang akan diiklankan. Nah, dari situ kita melakukan pengamatan, dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita juga harus memikirkan bagaimana sih caranya agar iklan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat biar iklannya itu menarik. Nah, begitu cara membuat iklan sederhana. Nah, anak-anak, itu sekilas dari penjelasan rangkuman bahasa Indonesia. Kita lanjut ke materi lainnya, yaitu materi PKN. Nah, untuk materi PKN, sekarang kita membahas tentang sila ketiga, yaitu tentang persatuan dan kesatuan, khususnya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada bacaan tentang peristiwa Sumpah Pemuda yang mengajarkan kita tentang memiliki semangat persatuan dan kesatuan tanpa melihat perbedaan seseorang. Perbedaan yang untuk mencapai cita-cita, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tujuan negara kita ya, Nak. Selanjutnya, apa saja sih sikap yang harus kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, ini ada sikap-sikapnya. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, suku di atas kepentingan negara. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi. Dan yang terakhir, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial.
Kemudian ada teks lagi tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dimanapun ya nak, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, sekolah. Nah, dengan menjaga persatuan kesatuan, kita dapat selalu menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi sangat penting sekali menjaga persatuan dan kesatuan itu ya. Kemudian ada upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut contoh kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, melakukan kegiatan bakti sosial tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama. Yang kedua, mengikuti kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus. Yang ketiga, memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang cepat. Dan yang keempat, memecahkan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama dengan musyawarah. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Nah, itu upayanya ya. Kemudian ada manfaat lain dari menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menghindari permusuhan atau perselisihan. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar warga seperti gotong royong. Yang keempat, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Dan yang terakhir, membiasakan saling tolong-menolong dan membantu satu sama lainnya. Oke, sekian untuk PKN, lanjut ke materi IPA. Nah, untuk materi IPA kita membahas tentang benda cair dan benda-benda padat lainnya. Pokoknya benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Nah, benda dalam kehidupan sehari-hari yaitu di sekitar kita banyak terdapat benda cair, benda padat, benda gas. Nah, benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Apa itu artinya? Yaitu benda-benda itu bisa diukur melalui volume dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Nah, anak-anak, ini ada contohnya, yaitu air hangat menempati ruang dan memiliki massa. Susu bubuk menempati ruang dan memiliki massa. Karena kenapa? Karena air hangat dan susu bubuk termasuk materi. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang lain, nak, yang materi ada dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kecap, gula, garam, susu kental manis, dan lain-lain. Kemudian, menjelaskan ciri-ciri zat tunggal dan campurannya dalam kehidupan sehari-hari. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atau satu jenis zat. Nah, benda-benda yang termasuk zat tunggal adalah sebagai berikut: emas, gula, perak, dan garam dapur. Kemudian, ada yang namanya campuran air dan materi lainnya. Apa campuran? Campuran adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih zat. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap tampak. Nah, ini contohnya ya. Ada orang menyeduh air teh. Di sini berarti menggunakan dua bahan, air hangat dan teh cemplung. Pencampuran zat. Nah, benda-benda yang telah dicampurkan ada yang tercampur sempurna dan ada pula yang tidak tercampur sempurna, anak-anak. Zat-zat yang tercampur sempurna dinamakan campuran homogen dan yang tidak tercampur sempurna disebut campuran heterogen. Jadi ada campuran homogen dan heterogen ya. Berikut ibu ada contohnya. Lihat ini gambarnya, ada air dan kecap. Air yang sudah dicampur oleh kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula airnya bening, kemudian ketika dicampur dengan kecap jadi berubah menjadi gelap dan rasanya menjadi manis. Terlihat kan pada gambar ini di bawah, air kecap tercampur dengan air yang bening, jadi campuran ini bernama campuran homogen. Setelah kalian melihat contoh homogen, sekarang contoh dari heterogen. Nah, ini contoh campuran heterogen, yaitu air tanah merah. Air yang sudah dicampur oleh tanah merah mengalami perubahan, anak-anak. Semulanya kan airnya bening. Nah, kemudian air berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan tanah merah. Terlihat kan gambar tanah merahnya pada permukaan gelas? Nah, itu namanya tidak tercampur dengan sempurna, anak-anak. Nah, inilah yang dinamakan campuran heterogen. Bisa kalian lihat di gambar ya. Oke, sekian untuk materi IPA. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu IPS.
Nah, untuk materi IPS kita membahas tentang garis lintang dan garis bujur suatu daerah yang ada di Indonesia. Nah, harus kalian tahu apa itu letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Lalu garis bujur berfungsi untuk membagi waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam 60 menit. Itu dinamakan garis bujur. Kemudian ada juga yang dinamakan garis lintang. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang mempunyai fungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Nah, anak-anak harus kalian ingat, ini biasanya masuk di soal, yaitu tentang letak astronomis Indonesia, yaitu pada garis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Nah, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa ekuator ya. Ekuator itu nama sebutan dari garis khatulistiwa. Adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Nah, itu yang disebut dengan garis khatulistiwa. Kemudian ada kenampakan alam juga di Indonesia seperti perairan, contohnya laut, sungai, danau, dan rawa-rawa. Kemudian ada kenampakan dataran seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, itu sekilas tentang materi IPS. Lanjut ke SBDP. Nah, SBDP kita membahas tentang tangga nada ya. Di sini ada tangga nada pentanis, harmonis, melodis, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tangga nada yaitu apa itu? Nada-nada harmonis tersusun secara berjenjang. Nah, itu disebut dengan tangga nada. Jenis-jenisnya yang Ibu sebutkan tadi, ada tangga nada pentonis, harmonis, dan lain sebagainya. Nah, tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada, yaitu 1 sampai setengah. Lagu dengan tangga nada diatonis memiliki ciri-ciri sangat gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Contohnya lagu apa? Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Indonesia Raya. Selanjutnya tangga nada diatonis minor. Nah, tadi mayor, sekarang minor. Tangga nada diatonis minor yaitu susunan nadanya memiliki 1 sampai 1. Contoh tangga nada diatonis minor yaitu lagunya lembut ya, sedih. Contoh gugur bunga, syukur, dan lain-lain. Ada juga tangga nada minor harmonis. Ada juga tanda nada minor melodis. Silakan kalian baca di sini ya. Ada tanda kres. Lalu tangga nada pentatonis. Nah, silakan kalian baca, ada pentatonis pelok, tangga nada pentatonis pelok, dan tangga nada pentatonis slendro. Artinya silakan kalian baca. Kalau pelok dia tidak memiliki nada re dan la. Kalau slendro tidak memiliki nada fa dan la. Terus alat musik melodis. Alat musik melodis itu alat yang dapat membunyikan melodi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Banyak ya alat-alatnya yang bisa kita temukan untuk membunyikan melodis. Contohnya ada dengan seruling dan pianika. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat.